Bab 1601 Layanan Bintang. Nama, peternakan tingkat dewa penulis, lembut dalam senjata baja. Plus matikan mengatur ulang. Di dua bas lainnya, staf yang dibawa oleh Qin Yanan juga melakukan perkenalan yang sama. Ma Wei adalah penanggung jawab penjaga. Tentu saja, itu terjadi di bas pertama. Setelah mendengarkan kata-kata Qin Yanan, dia tersenyum dan berkata, "Saya telah menyiapkan kejutan untuk semua orang. Lalu saya akan membukanya." Qin Yanan tersenyum dan mengangguk dan berkata, "Ya." Kata sandi awal semuanya 61. Anda dapat mengubah kata sandi nanti sesuai kebutuhan. Ma Yi mengambil koper kamuflase dengan label namanya dan tersenyum dan berkata, "Cukup berat." Dia meletakkan kotak itu di lorong tengah, lalu tanpa sadar membuka kunci kombinasi, membuka resletingnya, dan isi koper pun langsung dipresentasikan kepada semua orang. Anggota tim penjaga juga datang dengan rasa ingin tahu, dan ingin melihat apa yang secara khusus diperintahkan Xia Ruofei untuk dibelikan Qin Yanan untuk Anda. Saya melihat koper besar ini hampir berisi segala macam kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan sehari-hari, sebesar gelas termos, sampo, sekecil plester, pasta gigi dan sikat gigi. Setidaknya selalu ada lusinan hal. Kehidupan sehari-hari tersedia, Mama bahkan menemukan sebotol ibu baptis tua di dalamnya. Diperkirakan hal itu disiapkan agar anggota tim tidak terbiasa makan di Pulau Taoyuan. Bisa dikatakan dengan paket jaminan seperti itu, mereka memiliki segalanya. Tidak perlu bersiap. Lagi pula, para penjaga bekerja di pulau itu, dan semua pakaiannya adalah seragam. Qin Yanan tersenyum dan memperkenalkan, "Inilah yang secara khusus diminta oleh Tuan Xia untuk saya lakukan." Setiap orang memiliki barang yang sama di dalam kotak. Tuan Xia berkata bahwa tidak nyaman bagi Anda untuk berbelanja di tempat Anda bekerja. Jadi hanya saja perusahaan membayar setiap orang bagiannya. Ma Yi diam-diam menutup kotak itu, dan penjaga lainnya tidak berbicara, tetapi arus hangat mulai mengalir di dalam hatinya. Awalnya, karena persahabatan dan persahabatan dipertahankan, mereka mengambil pekerjaan itu dengan sangat serius, dan tindakan intim Xia Ruofei memberi semua orang rasa memiliki yang lebih kuat. Setelah satu episode, ketiga bas berangkat tepat waktu dan keluar dari gerbang pertanian Taoyuan. Mereka segera berbelok ke Jalan Raya Nasional dan menuju Bandara Internasional Sanshan, juga di Kabupaten Changping. Para penjaga berada dalam penerbangan charter. Qin Yanan juga maju untuk berkoordinasi atas nama perusahaan Taoyuan terlebih dahulu. Bandara membuka jalur cepat. Kali ini, setiap orang yang pergi ke Pulau Taoyuan segera melewati pemeriksaan keamanan, lalu terbang. Shuttle bus yang sudah disiapkan langsung menuju landasan. Qin Yanan dan dua anggota staf lainnya yang telah menyelesaikan prosedur sebelumnya juga datang ke landasan bersama semua orang. Sebuah pesawat Qantas Boeing 757 diam-diam diparkir di pesawat, dan kapten membawa 3 pilot dan awak lainnya ke sisi jalan untuk menyambut mereka. Setelah turun dari shuttle bus, para penjaga segera berbaris, mendorong koper kamuflase yang sama dan berjalan menuju pesawat dengan langkah yang rapi. Mereka tampak seperti tentara, hanya saja mereka tidak mengenakan seragam standar militer Tiongkok. Qantas melengkapi penerbangan tersebut dengan 2 awak, 2 kapten dan 2 kopilot. Kedua kru tersebut akan bergantian beristirahat untuk menyelesaikan misi bersama. Dengan ketahanan Boeing 757, pelayaran ini tidak perlu berhenti di bandara manapun untuk mengisi bahan bakar. Setelah lepas landas dari Sanshan, akan langsung mendarat di Bandara Pulau Taoyuan. Mengingat landasan pacu di Bandara Pulau Taoyuan agak pendek, Qantas secara khusus mengatur kapten instruktur berpengalaman Nelson sebagai kapten. Pertama, Nelson berdiri di garis depan tim penyambutan. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan berkata sambil tersenyum kepada penunggang kuda terkemuka dalam bahasa Inggris, "Selamat datang di penerbangan ini. Saya hanya menyambut Anda atas nama Qantas dan awak pesawat." Meskipun Ma Yi lulus dari sekolah sarjana, tetapi setelah bekerja di tentara, bahasa Inggris yang dia pelajari di universitas pada dasarnya menurun, dan Nelson berbicara sedikit lebih cepat, jadi dia tidak memahaminya sama sekali. Untungnya, anggota keluarga Ma Yue, Lin Yue, memiliki bahasa Inggris yang baik. Dia menatap Ma dengan lucu dan untuk sementara bertindak sebagai penerjemah. Setelah mendengarkan terjemahan Lin Yue, Ma Yi berjabat tangan dengan Nielsen dan berkata langsung dalam bahasa Inggris yang kurang mahir, "Terima kasih. Anda telah bekerja keras.
Meskipun mendengarkan, berbicara, membaca dan menulis sudah banyak mengalami penurunan, namun beberapa percakapan bahasa Inggris sederhana, Ma Yi masih tidak ada masalah. Dia awalnya mengira Nelson hanya sopan, tapi tidak menyangka Nelson akan banyak bicara lagi, kecepatan bicaranya masih sangat cepat, dia hampir tidak bisa menebak apa yang dia maksud dari beberapa kata yang hampir tidak dia dengar, jadi selama dia menaruh mata membantu menoleh ke Lin Yue. Lin Yue juga menunjukkan ekspresi bingung dan mengangkat bahu. Kapten berkata bahwa Kapten Brook awalnya berharap untuk menerbangkan penerbangan ini. Sayangnya, dia menerbangkan Airbus, dan kali ini Tuan Xia menyewa pesawat Boeing A. Tentu saja, yang paling penting, adalah dia belum lama pensiun, jadi dia tidak bisa terbang jika dia ingin terbang. Itu yang dia katakan, saya tidak tahu apa artinya. Petik 2. Bodohnya bingung, Ma berkata, jadi, siapa Brook? Apakah itu akan sedikit kasar? Lin Yue ragu-ragu. Saat keduanya berbisik, Nielsen dengan cepat berkata dalam bahasa Inggris lagi, aku lupa memberitahumu, Brook dan aku adalah teman yang sangat baik. Kami adalah teman sekelas di sekolah penerbangan, tetapi kami dijodohkan setelah kami kembali ke perusahaan. Belajar menerbangkan model yang berbeda. Ngomong-ngomong, kamu masih belum tahu siapa Brook itu. Lin Yue dengan cepat menerjemahkan ini untuk Ma Yan, dan kemudian berkata, ya, Kapten. Kami benar-benar tidak tahu siapa Kapten Brook ini. Nelson tertawa terbahak-bahak dan berkata, itu orang yang beruntung. Saat itu, jika bukan karena Tuan Xia di pesawat, Brook akan terkubur di laut. Jadi ketika saya mendengar bahwa Tuan Xia mempercayakan penerbangan sewaan itu oleh Maya Group, Brook tidak sabar untuk kembali mengenakan seragam penerbangan dan kemudian belajar menerbangkan Boeing lagi. Hahaha. Petik 2. Xia Ruofei pertama kali mencoba membalikkan keadaan dan menyelamatkan pesawat Qantas Airbus A350. Itu adalah berita besar. Karena kejadian inilah Xia Ruofei menjadi bintang lalu lintas terpanas di internet, jadi apakah itu Lin Yue atau di kamp militer tertutup pada saat itu? Kandang kuda, yang sangat akrab dengan masalah ini, mendengar kata-kata Nielsen dan segera bereaksi. Brook asli yang menurut Nielsen adalah kapten pesawat yang masih hidup yang diselamatkan Xia Ruofei saat itu. Saat itu, seorang pria keluar dari balik tanjakan dan berkata, Nelson, bisakah Anda memberi saya wajah di depan seorang teman Tionghoa? Ma Ying dan Lin Yue melihat lebih dekat, dan mereka masih dapat mengenali bahwa ini adalah pendaratan paksa Kapten Brook pada saat itu karena orang Tionghoa menjadi tokoh kuncinya, sehingga media dalam negeri banyak memberitakan, dan Brook adalah salah satunya, dari karakter utama. Dia gambarnya juga sering muncul di pemberitaan media, sehingga keduanya masih memiliki kesan tertentu. Kapten Brook juga mengenakan seragam penerbangan lengan pendek hari ini, namun diperkirakan Qantas tidak memakai tanda pangkat kapten, dan kapten setelah pensiun tidak dapat lagi memakai tanda pangkat untuk menjalankan tugas. Nelson tertawa dan memeluk Brook, lalu berkata kepada Mama dan Lin Yue, katakan, ini adalah kapten yang beruntung, Tuan Brook. Atas permintaannya yang kuat, perusahaan menyetujui dia sebagai konsultan untuk berpartisipasi dalam misi ini. Omong, Nelson mengangkat bahu dan berkata, Tuhan memberkati, semoga dia tidak mempengaruhi keselamatan penerbangan. Brook melirik ke arah Nelson dan berkata, sial. Orang tua, ucapkan beberapa patah kata. Kemudian Brook tersenyum tulus dan berkata kepada Mama dan Lin Yue, halo teman-teman, halo. Selamat datang di penerbangan ini. Brook berbicara tentang medium, tapi nadanya sangat aneh. Untungnya, dia pada dasarnya hampir tidak mengerti apa artinya. Diperkirakan dia mempelajarinya untuk sementara, dan kemudian menghafal suku kata tersebut dengan menghafal. Ma Yanhan tersenyum dan berkata dalam bahasa Inggris, terima kasih. Kapten Brook. Brooker mengubah ke bahasa Inggris dan berkata, 10 jam ke depan, saya jamin Anda akan mendapatkan layanan paling penuh perhatian dari karyawan Qantas. Karena Anda orang China dan Anda juga karyawan Tuan Xia, Anda adalah tamu Qantas yang paling terhormat. Petik 2. Setelah mendengarkan pada terjemahannya, Ma Yi mengangguk dan berkata, terima kasih banyak. Terima kasih atas kerja keras Anda. Dia juga diam-diam menghela nafas dalam hatinya bahwa bocah lelaki Xia Ruofei bukan lagi pejuang kecil di perusahaannya sendiri. Kini dia tidak hanya memiliki kekayaan miliaran,
tetapi juga memiliki identitas yang menonjol dan koneksi yang luar biasa. Bahkan maskapai penerbangan dan pilot asing sangat menghormatinya. Brooker berkata sambil tersenyum, sudah banyak waktu untuk semua orang, jadi cepatlah. Saya tidak ingin menunda urusan Tuan Xia karena salam kami. Mai mengangguk, lalu melambaikan tangannya dan berkata, dua arah di kiri. Naik, dua arah di kanan mengikuti dari ekor tim. Para penjaga segera melangkah dalam dua kolom dan menginjak gang dengan langkah yang rapi. Mereka masuk ke dalam kabin dan meletakkan barang bawaannya dengan tertib di bawah bimbingan pramugari. Mayan dan Lin Yue berdiri di samping gang. Setelah semua anggota tim naik, Mayan berkata kepada Qin Yanan, yang tiba di apron untuk menurunkan pesawat, Manajer Qin, semuanya telah bekerja keras hari ini, silakan kembali. Qin Yanan berkata sambil tersenyum, Kapten Kuda, saya berharap yang terbaik untuk Anda. Mai mengangguk, berjabat tangan dengan Qin Yanan, dan naik ke gang bersama Lin Yue. Dia berdiri di pintu kabin, melambaikan tangan kepada Qin Yanan di landasan dan dua anggota staf lainnya, lalu berbelok ke kabin. Setelah semua orang naik ke pesawat, pintu pesawat ditutup dengan cepat. Pilot memasuki kokpit untuk bersiap lepas landas. Umumnya kedua kru sedang dalam penerbangan. Pada tahap lepas landas dan mendarat, kedua kru berada di kokpit pada waktu yang bersamaan. Segala keadaan khusus juga dapat ditangani bersama untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya kokpit. Jadi yang disebut jeda alternatif adalah selama pelayaran datar pesawat. Brook tidak menjalankan misi tersebut, jadi dia tidak memasuki kokpit sesegera mungkin. Pengaturan kantas sangat perhatian. Ada pula dua orang pramugari wanita asal Tiongkok yang diatur khusus dalam awak pesawat, salah satunya masih berstatus pegawai senior yang menjabat sebagai pramugari pada penerbangan charter ini. Toh, wajah orang Tionghoa bisa membuat penumpang Tionghoa ini semakin akrab, keduanya baik, serta bisa berkomunikasi dengan baik dengan penumpang selama penerbangan. Pada tahap persiapan penerbangan kokpit, pramugari wanita Tiongkok mengeluarkan pengingat keselamatan rutin kepada semua orang. Brook kemudian muncul di bagian depan kabin. Dia juga memegang mikrofon di tangannya, dan pramugari wanita berdiri di samping stepper sebagai penerjemah. Brook menyapa semua orang sambil tersenyum, dan kemudian teringat dengan nostalgia kengerian udara yang membuatnya terkesan. Akhirnya, dia berkata dengan penuh kasih sayang, tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa Tuan Xia Ruofei memberi saya kehidupan kedua, izinkan saya untuk menerbangkan penerbangan terakhir dalam hidup saya belum lama ini dan pensiun dengan selamat. Saya sangat berterima kasih kepada Tuan Xia dan seluruh rakyat Tiongkok. Oleh karena itu, saya merasa sangat terhormat bisa bergabung dengan kru sebagai konsultan non-staff dan menghormati Anda. Untuk memberikan layanan kepada pelanggan kami. Saya berharap selama 10 jam perjalanan berikutnya, semua orang dapat menikmati perjalanan ini. Jika Anda memiliki kebutuhan, Anda dapat bertanya kepada saya dan pramugari, dan kami akan melakukan yang terbaik untuk memuaskan semua orang. Petik 2. Setelah pramugari Tiongkok menerjemahkan kata-kata Brook, ada tepuk tangan meriah di kabin. Setiap orang mempunyai perasaan bangga dan bangga. Pada saat yang sama, semua orang juga lebih mengagumi Xia Ruofei dan menantikan karya berikutnya di bawah bimbingan Xia Ruofei. Segera, penerbangan kantas disetujui untuk diluncurkan, dan Brook membungkuk kembali kepada semua orang dan kembali ke kokpit. Pesawat berat Boeing 757 milik kantas berhenti di taxiway dan akhirnya diizinkan memasuki landasan untuk lepas landas. Daftar periksa pralepas landas telah diselesaikan selama proses taxiing. Setelah hidungnya sejajar dengan landasan, Nielsen langsung mendorong tuas throttle hingga daya dorong lepas landas. Pesawat memperoleh tenaga yang melonjak dan mulai meningkatkan kecepatan dengan cepat di landasan. Para penjaga di kabin merasakan dorongan kuat ke belakang, dan pemandangan di luar jendela kapal bergerak mundur dengan cepat. Kecepatan pesawat semakin cepat. Setelah mencapai VR, Nielsen dengan lembut menarik kembali joystick. Pesawat penumpang berat ini tiba-tiba lepas landas dan badan pesawat yang berat terus meluncur ke awan di bawah pengangkatan kedua sayap. Para penjaga menyaksikan bangunan di luar jendela kapal menjadi semakin kecil, dan satu demi satu mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melonjak, hati mereka perlahan menantikan kehidupan yang segar. Selama 10 jam penerbangan, para penjaga benar-benar merasakan apa yang disebut pelayanan yang teliti.
Selama penjelajahan pesawat, kedua pramugari bekerja secara bergiliran, bolak-balik di kabin hampir tanpa henti, dan memberikan layanan yang paling bijaksana kepada semua orang kapan saja. Minuman di dalam cangkir hampir habis, tidak perlu membunyikan bel panggilan, dan seorang pramugari cantik datang untuk mengisinya, 3 kali makan bahkan lebih berlimpah, dan Qantas juga menyediakan tas cucian yang sangat bagus untuk setiap penumpang. Di dalamnya ada paket perawatan lengkap Bulgari, kecuali ukuran kursi atau kelas ekonomi, layanannya sepenuhnya kelas 1. Ini benar-benar rumah kedua. Sambil menikmati layanan super berstandar dan berkualitas tinggi, para penjaga sekali lagi melihat pengaruh siar UV yang ada di mana-mana melalui detail ini. Saat cahaya pagi pertama di atas laut masuk melalui lubang intip, lampu sabuk pengaman di kabin akhirnya menyala dan pesawat sudah memasuki tahap penurunan. Setelah pramugari memastikan bahwa semua orang telah memasang sabuk pengaman, meluruskan sandaran kursi, dan menyimpan meja kecil, mereka akhirnya menyelesaikan pekerjaannya dan kembali ke tempat duduknya. Badan pesawat besar Boeing 757 perlahan-lahan menurunkan ketinggiannya di bawah kendali pilot, dan tak lama kemudian landasan pacu di Pulau Taoyuan yang memanjang ke laut sudah terlihat. Pesawat penumpang berukuran sedang seperti Boeing 737 di landasan pacu Bandara Pulau Taoyuan sama sekali tidak ada masalah. Kalau Boeing 757, panjang landasannya juga hampir tidak memenuhi standar. Namun kendali pilotnya sangat akurat. Terbang datar kecil hanya bisa berputar-putar, jika tidak maka akan mudah keluar dari landasan karena landasannya tidak cukup panjang. Oleh karena itu, operasi fase pendaratan juga dilakukan oleh Kapten Nielsen yang paling berpengalaman sendiri. Dia memegang joystick di satu tangan dan bertumpu pada pegangan throttle dengan satu tangan, mengendalikan sepenuhnya pesawat untuk turun dengan mantap di sepanjang jalur luncur. Siar Wofei telah tiba di bandara terlebih dahulu, dan pada saat yang sama dia juga mengendalikan barisan Taixuan Xuanxing untuk membuka sepenuhnya barisan di sisi landasan pacu bandara. Staf bandara Pulau Taoyuan juga telah memasuki negara bagian tersebut. Pengendali menara pertama kali mengarahkan pendaratan pesawat di Pulau Taoyuan. Namun rute di Pulau Taoyuan relatif sederhana, dan tidak ada pesawat lain di bandara. Programnya bisa diarahkan. Pesawat Qantas Boeing 757 menjadi semakin besar dalam pandangan semua orang, dan dengan cepat memasuki landasan pacu dengan mantap, dan kemudian dengan ringan menyentuh tanah pada titik landasan yang diharapkan. Seluruh operasi Nielsen nyaris tanpa cacat. Dapat dikatakan mendekati level sempurna. Dorongan mundur mesin dihidupkan, dan kecepatan pesawat mulai berkurang dengan cepat. Akhirnya, di pintu keluar kedua dari belakang, kecepatan dikurangi menjadi kecepatan yang aman untuk meluncur, dan meninggalkan landasan pacu dengan mulus. Mesin seberat itu mendarat di landasan pendek, dan landasan pacu masih tersisa beberapa ratus meter. Teknologi Nielsen sungguh hebat. Mobil pemandu bandara sudah menunggu di taxiway, dan mobil pemandu lampu kuning memandu Qantas Boeing 757 ke tempat parkir yang dijadwalkan. Para penjaga di pesawat tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat keluar melalui lubang intip saat pesawat turun menembus awan. Pada tahap itu, cakrawala berupa lautan biru tua yang tak berujung. Saat pesawat mendekat, ada prosedur belokan. Saat melakukan belokan, Pulau Taoyuan berada tepat di sisi kanan pesawat. Semua orang langsung melihat pulau kecil ini seperti mutiara yang bertatahkan di laut. Vegetasi yang subur dan pantai berpasir putih di pulau ini terlihat jelas, dan air laut di sekitar pulau juga berubah dari biru muda menjadi biru tua seiring dengan perubahan kedalaman air. Gradien, terlihat penuh lapisan. Semua orang terpesona oleh keindahan di depan mereka, dan merasa bahwa berpartisipasi dalam penjagaan ini adalah pilihan yang sangat tepat. Usai pesawat mendarat, baik penjaga maupun awak Qantas merasakan nafas segar di Pulau Taoyuan. Semua orang tidak mengetahui keberadaan Reiki, rasanya ada sedikit rasa manis di udara, yang membuat orang merasa segar. Setelah pesawat meluncur di tempatnya dan mesin dimatikan, ramkar yang telah disisihkan melaju lewat, dengan kuat memasang ram ke posisi pintu. Seorang anggota kru darat dengan cepat berlari ke atas dan mengetuk pintu. Pramugari di kabin membuka pintu kabin segera setelah dia memberi sinyal. Mai membuka sabuk pengamannya dan berdiri, lalu mulai mengatur semua orang untuk mengambil barang bawaan mereka dan turun dari pesawat dengan tertib.
Ma Wei dan Lin Yue berjalan di depan tim, dan Su Yougang adalah orang terakhir yang pergi. Anggota pengawal Tao Yuan, selain veteran Serigala Tunggal, juga memiliki beberapa kawan lama yang berhubungan dengan Su Yougang. Kedua kelompok ini merupakan badan utama pengawal Tao Yuan. Oleh karena itu, Xia Ruofei pada dasarnya memutuskan bahwa di masa depan, penjaga akan bertanggung jawab atas Ma Yi dan Su Yougang akan menjadi wakilnya. Beberapa petugas serigala akan bertanggung jawab atas satu pekerjaan. Begitu Ma Yi dan kekasihnya Lin Yue keluar dari pintu kabin, mereka melihat Xia Ruofei dengan senyuman di wajahnya menunggu di bawah pesawat, dan mereka dengan cepat mempercepat. Xia Ruofei tersenyum, maju dan memeluk Mama. Di hadapan Lin Yue, Xia Ruofei awalnya ingin berjabat tangan, tetapi Lin Yue sangat murah hati dan terpelajar, dan berpelukan dengan Xia Ruofei. Xia Ruofei bertanya, "Komandan Kompi Lama, kakak ipar, apakah jalannya baik-baik saja?" "Halus sekali, orang-orang kantas telah melayani kami seperti seorang paman selama ini." Ma berkata, "Jika kamu terbang, kamu akan menjadi begitu besar." Xia Ruofei bertanya sejenak, bertanya-tanya, "Wajahku." Lin Yue menatap Mama dengan tatapan kosong dan berkata sambil tersenyum, "Jika kamu terbang, kali ini kantas sepertinya tahu bahwa kamu sedang menyewa pesawat sewaan, jadi kamu bersikap hangat kepada kami. Ngomong-ngomong, ada kapten lain yang kenalan lamamu. Melihat orang-orang Tionghoa kita seperti melihat orang-orang terkasih." Petik 2. Saat itu, Xia Ruofei mendengar suara hangat di atasnya dan berteriak, "Hai! Xia!" Xia Ruofei mendongak dan melihat Brook mencondongkan tubuh keluar jendela samping kokpit dan melambaikan tangannya ke Xia Ruofei. Brook juga sangat terkejut, meski ia mengetahui bahwa ini adalah penerbangan charter yang disewakan oleh Xia Ruofei kepada karyawannya, namun karena tujuan penerbangannya adalah sebuah pulau di Pasifik Selatan, ia tidak menyangka akan melihat Xia Ruofei di sini. Xia Ruofei melihat bahwa itu adalah Brook, dan dia sangat terkejut bahwa dia dan Brook benar-benar bernasib sama. Pertemuan pertama adalah karena pembajakan, dan keduanya bekerja sama untuk menghindari krisis hidup dan mati yang besar. Kedua kalinya ia mengambil bisnis resmi pesawat Airbus 350 dengan lapisan khas perusahaan Tao Yuan yang dikemudikan oleh pesawat dan Brook mendarat satu demi satu, tepat pada saat penerbangan terakhir sebelum Brook pensiun, dan menyaksikan penerbangan BROOKE melalui air gerbang dan upacara pensiunnya, dan hari ini bertemu Brook untuk ketiga kalinya di Pulau Tao Yuan. Saya harus mengatakan bahwa keduanya memang ditakdirkan. Tentu saja pertemuan ketiga ini sangat dituntut oleh Brook dan dia sendiri yang memperjuangkannya. Xia Ruofei juga melambaikan tangannya dengan penuh semangat pada Brook dan berkata dengan keras, "Hei, Kapten Brook, ayo kita bicara nanti." Brook keluar dari jendela untuk separuh tubuhnya. Xia Ruofei sangat khawatir lelaki tua itu secara tidak sengaja jatuh dari kokpit Boeing 757, tetapi dia harus mengambil separuh nyawanya jika terjatuh. Para penjaga juga keluar dari kabin dan menuruni jalan dengan tertib. Xia Ruofei tersenyum dan mengangguk sambil melambai kepada semua orang. Ma Yan menyapa Xia Ruofei dan mulai mengatur personel untuk berbaris. Bosnya, Xia Ruofei, menyapa bandara secara langsung, dan semua orang merasa cukup bertatap muka. Para veteran yang pernah bekerja dengan Xia Ruofei di ketentaraan juga menyambut Xia Ruofei dengan senyuman. Setiap orang memiliki rasa kesegaran yang kuat. Setelah belasan jam penerbangan jarak jauh, masih belum ada rasa lelah. Setelah semua penjaga turun dari pesawat, Brook keluar dari kabin untuk pertama kalinya, mengambil 3 langkah dan keluar 2 langkah, dan mendatangi Xia Ruofei. Begitu dia bertemu Brook, dia memeluk Xia Ruofei erat-erat, lalu berkata dengan gembira, "Xia, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu lagi di pulau kecil di Pasifik Selatan ini. Inilah yang dikatakan orang-orang Tionghoamu, takdir bertemu ribuan mil." Petik 2 tanda tanya. "Ngomong-ngomong, izinkan aku memberitahumu, aku sedang belajar bahasa Mandarin akhir-akhir ini." "Oh, bahasamu sangat sulit." Xia Ruofei berkata dengan geli, "Brook, takdir bertemu ribuan mil, umumnya digambarkan sebagai pasangan, jadi tidak cocok untuk digunakan di sini." Xia Ruofei kemudian bertanya, "Ya, apakah Anda belum pensiun? Mengapa Anda masih ikut serta dalam penerbangan?" Brook tersenyum dan menjelaskan mengapa dia muncul dalam penerbangan charter ke Xia Ruofei.
Kali ini, Kapten Nielsen dan awaknya juga turun dari pesawat. Kecuali kopilot di kokpit untuk penutupan terakhir, semua kru ada di sini. Jadi Brooke memperkenalkan Nielsen kepada Xia Ruofei lagi. Dia berkata, "Xia, orang tua ini adalah Nelson, teman sekelasku di sekolah penerbangan, tapi dia 2 tahun lebih muda dariku, jadi dia bisa terbang selama 2 tahun lagi." Kapten Nielsen, terima kasih atas kerja kerasmu dalam menyewa stafku. Xia Ruofei tersenyum. Staf saya mengatakan kepada saya bahwa layanan kantas sangat penuh perhatian dan mereka sangat berterima kasih. Nelson berkata sambil tersenyum, Tuan Xia sangat sopan. Anda adalah tamu abadi kantas kami. Setiap armada kantas kami telah mengetahui kasus pendaratan drone Anda, yang sangat mengejutkan. Sejujurnya, bahkan seorang pilot profesional mungkin tidak bisa melakukan lebih baik dari Anda. Merupakan keajaiban bahwa orang awam yang belum pernah berhubungan dengan penerbangan bisa melakukan itu. Jadi, Anda adalah idola semua pilot kantas kami. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Walaupun saya tidak menutup kemungkinan bahwa saya memiliki bakat terbang tertentu, namun jangan lupa bahwa naluri bertahan hidup manusia sangat kuat dan dapat mewujudkan potensinya secara maksimal. Jika biarkan saya terbang lagi di simulator, saya khawatir saya tidak bisa melakukannya. Para penjaga ini memiliki karir dinas yang cemerlang. Meskipun para veteran yang direkrut oleh Su Yougang bukan dari satu-satunya serigala, mereka juga berasal dari unit pengintai paling elit di wilayah militer tempat mereka berada. Mereka melihat kamp ini penuh dengan suasana medan perang. Mau tidak mau menjadi bersemangat. Mereka yang baru saja meninggalkan barak, termasuk Ma Wei, juga sangat bersemangat. Namun, setiap orang memang seorang veteran. Meski bersemangat, tim masih sangat bagus dan kecepatannya masih rapi, namun semangatnya jelas jauh lebih tinggi. Tim tiba di gerbang kamp, dan dengan terampil berubah menjadi tim horizontal 4 baris. Setelah Istal membentuk tim, mereka mengalihkan perhatian mereka ke Xia Ruofei. Meskipun dia adalah komandan kompi Xia Ruofei ketika dia menjadi tentara, mentalitasnya benar. Bian Xia Ruofei adalah kepala tertinggi. Xia Ruofei tidak maju ke depan tim, tetapi hanya melambaikan tangannya sambil tersenyum dan berkata, "Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan." Semua orang memasuki kamp dan menetap sesegera mungkin. Mereka masing-masing mendapatkan peralatannya sendiri. Saya akan memberi waktu 1 jam untuk semua orang. Tidak, para penjaga meraung serempak, mengesankan. Xia Ruofei mengangguk puas, lalu menunjuk ke arah Istal. Mayan segera meminta kedua penjaga untuk membuka pintu kamp, dan kemudian dia memimpin tim menuju kamp dengan langkah yang rapi. Barak penjaga berada dalam tata letak standar perusahaan. Barisan depan dan belakang bungalow merupakan asrama para pemain, dan terdapat bangunan tambahan seperti gudang senjata dan kantin di kedua sisinya. Lapangan terbuka di tengahnya terdapat lapangan basket, palang horizontal dan paralel, merupakan tempat antrian sehari-hari, latihan fisik dan hiburan waktu senggang para pemain. Ada juga lapangan pelatihan taktis yang dibangun di daerah pegunungan di belakang kamp. Ma Biao memimpin tim ke tanah di depan barak dan berhenti, memberikan suara nyaring, "Istirahatlah selama 3 menit." Para penjaga semuanya santai, tetapi tetap menjaga tim tetap beristirahat. Tidak perlu mempertahankan postur standar militer, tetapi juga berbisik, tetapi tidak meninggalkan antrian. Mayan dengan cepat berjalan ke depan Xia Ruofei dan bertanya, "Jika Ruofei, ceritakan dulu tentang situasi di kamp, agar saya bisa mengambil langkah selanjutnya." Xia Ruofei mengangguk sambil tersenyum, lalu berdiri di tempatnya dan memperkenalkannya kepada Mayan, "Anda memiliki 2 asrama di depan dan belakang setiap baris. Ada 10 asrama besar di setiap baris, dan 1 kamar di 2 ujung lainnya. Sisi kiri dilengkapi dengan gudang, kafetaria dan ruang hiburan di sisi kanan." Petik 2. Area perkemahan tidak luas dan tata letaknya tidak rumit. Rencana tersebut dirancang oleh Xia Ruofei sendiri berdasarkan fasilitas yang ditinggalkan oleh tentara bayaran, jadi dia secara alami menyadarinya. Segera, dia memperkenalkan tata letak area kamp kepada Ma Wei, dan kemudian berkata, "Semua senjata dan peralatan dalam daftar yang Anda berikan ada di gudang. Salah satu dari 2 gudang adalah keamanan tingkat pertama, yang penuh dengan senjata dan amunisi, dan yang lainnya disimpan di gudang. Itu juga dibeli sesuai kebutuhan Anda.
Ya, masih ada lebih dari 2 set tangan pria dalam setelan itu. Petik 2. Setelah mendengarkan hati Mama segera, dia mengangguk dan berkata, mengerti. Jika terbang, maka saya akan mengaturnya. Hah. Xia Ruofei mengangguk sambil tersenyum. Sejak dia menyerahkan penjaga ke istal, dia tidak lagi menuding pekerjaan di istal. Hari ini dia tidak melakukan apa-apa, hanya melihat-lihat. Dia juga ingin melihat para penjaga dipukuli di istal. Setelah berlatih sebentar, bagaimana situasi secara keseluruhan? Seringkali, efektivitas tempur suatu unit dapat dilihat dari beberapa detail. Xia Ruofei juga sangat berpengalaman di bidang ini. Mama dengan cepat berjalan ke arah tim dan berteriak, berhenti. Sejajar ke kanan, nantikan, lihat, para penjaga, yang masih berbisik-bisik, terdiam begitu mendengar, berhenti, dan segera memulai tim sesuai dengan kata Sandima. Antriannya sepertinya agak longgar sekarang. Setelah kandang kuda mengeluarkan passwordnya kembali, langsung menjadi rapi dan terlihat datar. Xia Ruofei mau tidak mau mengangguk diam-diam. Majiluan mengerang dan berkata dengan lantang, ayo kita susun akomodasinya dulu, 1 baris, 2 baris, dan 3 baris di depan barak ini. Satuannya dari kiri ke kanan, ada 1-9 kelas. 4 baris 5 baris disusun di barak belakang, yang juga diatur dari kelas ke unit dari kiri ke kanan. Akomodasi pemimpin tim dan tulang punggung akan diatur nanti. Petik 2. Jumlah penjaga lebih dari 100. Ini hampir merupakan penguatan perusahaan. Setelah persetujuan Xia Ruofei diperoleh pada tahap awal, Mai membagi pengawal menjadi 5 peleton, masing-masing dengan 3 shift dan 10 orang per shift. Tentu saja karena jumlahnya saat ini belum tepat 150, beberapa kelas tidak penuh. Saat berlatih di peternakan Taoyuan, tulang punggung seperti pemimpin peleton dan pemimpin regu telah ditunjuk untuk sementara. Kecuali beberapa petugas Masi, Suyougang, dan Lone Wolf, yang merupakan tulang punggung penjaga, anggota lain telah ditugaskan ke shift tertentu. Mai melanjutkan, setelah pembubaran, setiap peleton ditempatkan sesuai dengan asramanya terlebih dahulu. Pemimpin regu memimpin semua orang untuk membersihkan pekerjaan rumah dan membersihkan lingkungan. Pemimpin tim pergi ke gudang untuk dipasang dan didistribusikan. Setelah setengah jam, semua orang mendengarkan pemberitahuan datang ke gudang untuk mengambil pakaian untuk unit. Larutkan. Petik 2. Setelah Mai memberikan kata sandi, para penjaga bubar. Tulang punggung masing-masing kelas segera memanggil asramanya dan berangkat ke asrama untuk mempersiapkan tata graha dan pembersihan. Mayan membawa Suyougang dan yang lainnya ke gudang. Liu Mingtian, direktur tempat tinggal Serigala Tunggal, juga datang ke Pulau Taoyuan kali ini. Dia adalah seorang profesional di bidang logistik dan dia segera mengambil alih distribusi, bekerja. Seragam pengawal tidak selengkap tentara reguler, dan tidak diperlukan seragam atau pakaian formal. Orang sehari-hari memakai kamuflase hutan, tetapi ada banyak hal dari dalam keluar dan dari atas ke bawah, termasuk pakaian latihan fisik, sepatu bot tempur, ikat pinggang luar dan bahkan kaos kaki, setidaknya selusin barang untuk semua orang. Liu Mingtian dengan cepat memilah hal-hal ini, dengan cepat membuat formulir distribusi menggunakan komputer di gudang, dan memindahkan semua selimut untuk didistribusikan bersama demi kenyamanan. Kemudian Liu Mingtian memanggil beberapa penjaga pintar untuk datang dan mengatur tugas untuk mereka masing-masing. Masing-masing pemain ini bertanggung jawab atas distribusi beberapa jenis peralatan, yang masing-masing harus mengetahui beberapa set. Pada akhirnya, Liu Mingtian membuat daftar secara rinci berapa banyak jenis selimut yang harus diterima setiap orang, dan berapa banyak masing-masing, dan mencetak beberapa salinan untuk ditempelkan orang di koridor luar. Bisnis Liu Mingtian memang sangat terampil, semua ini selesai, kurang dari setengah jam. Kemudian, dia diminta memberitahu shift untuk datang dan mengambil pakaian tersebut. Menurut urutan kompilasi, secara alami sebuah baris adalah yang pertama dikumpulkan, dan setiap kelas disajikan dalam kolom sesuai dengan kebutuhan. Liu Mingtian meletakkan meja di pintu ruang penyimpanan. Dia berdiri di belakang telapak meja, dan para penjaga menjalankan tugas mereka untuk memasukkan pakaian yang sesuai ke dalam. Efisiensi distribusi ini sangat tinggi. Seorang anggota tim maju untuk melaporkan ukuran pakaian mereka sendiri. Para penjaga di gudang segera menemukan ukuran yang sesuai dengan pembagian kerja masing-masing.
Mereka dibawa ke pintu. Liu Mingtian bertanggung jawab atas pemeriksaan terakhir dan kemudian menyerahkannya. Seorang anggota menerima kostum. Setelah menerima pakaian, anggota tim dapat memeriksanya kembali di koridor sesuai daftar yang dipasang. Anggota tim datang untuk mengambil seperti lentera, dan Liu Mingtian serta yang lainnya di gudang juga sibuk tanpa henti, dan lebih dari 100 orang dipasang dan didistribusikan, yang selesai dalam waktu sekitar 2 jam, dan hampir tidak ada kesalahan. Segera para penjaga berganti seragam baru, dan masing-masing tampak lebih energik. Xia Ruofei memperhatikan dengan penuh minat beberapa saat, lalu membawa Mayan dan tulang punggung lainnya ke gudang senjata di sebelahnya. Dia pertama-tama menambahkan izin Mayan ke kunci kata sandi gudang, dan kemudian mengajak semua orang berkeliling. Melihat perlengkapan baru Amerika, Mama dan yang lainnya begitu bersemangat hingga ingin segera mengambilnya. Xia Ruofei juga melihat pikiran semua orang dan berkata sambil tersenyum, "Komandan Kompi Lama, saya harus mengingatkan Anda bahwa pengelolaan senjata dan peralatan harus ketat dan formal, dan tidak boleh ada masalah. Semua orang datang ke pulau ini ribuan mil pergi bekerja untuk saya. Jika masalah manajemen kami sendiri menyebabkan kecelakaan dan cedera, kami tidak dapat menjelaskannya kepada keluarga mereka." Petik 2. Ketika Mayan mendengar kata-kata itu, dia berkata dengan lugas, "Tenang. Saya juga seorang veteran, jadi aku bisa membedakannya." Xia Ruofei tersenyum dan melambaikan tangannya, berkata, "Saya hanya ingin bangun, dan saya tidak boleh mengorbankan efisiensi demi keselamatan. Oleh karena itu, peralatan yang harus didistribusikan kepada semua orang harus dialokasikan di tempatnya, jika tidak, bagaimana penjaga akan melakukan tugasnya? Fungsinya, ada amunisi aktif, dan ada keadaan khusus. Amunisi setiap orang harus sudah siap dalam waktu 3 menit. Tanda seru. Mayan berkata dengan tenang. "Kamu yang mengaturnya dulu." Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Ma Yi mengangguk. Persyaratan peralatan ini akhirnya dilaporkan ke Xia Ruofei, jadi dia secara alami mengetahuinya dengan baik. Mayan langsung melihat daftar itu untuk mengetahui beberapa set dari beberapa jenis peralatan berdiri, dan kemudian berkata kepada Su Yougang, "Lao Su, pergi dan beritahu 6 orang berturut-turut dan 1 kelas." "Ya," Su Yougang menjawab, dan berlari keluar untuk memperhatikan. Segera, pemimpin regu berlari bersama 5 penjaga ke gudang peralatan. Seperti istal, mata mereka bersinar ketika melihat peralatan baru Amerika ini. Mayan berkata dengan sungguh-sungguh, "Satu pemimpin regu, pos jaga pertama kami akan diserahkan kepada Anda. Ada 6 pos jaga di area kamp, 2 di gerbang-gerbang, dan 1 pos jaga di setiap sudut." Pergeserannya bergiliran. Petik 2. "Ya," pemimpin regu berkata dengan semangat, "jamin penyelesaian tugas. Formasi yang dilarang di area terlarang semuanya kuat. Jika penjaga dan staf memasukinya secara tidak sengaja, kemungkinan besar hidup mereka akan khawatir." Jadi Xia Ruofei telah menekankan hal ini kepada Mayan sebelumnya. Hari ini semua penjaga ditempatkan. Di Pulau Taoyuan, Xia Ruofei secara pribadi mengajak Mama untuk memeriksanya lagi dan dengan sungguh-sungguh menekankannya lagi. Mama secara alami mengetahui pentingnya dan akan dengan tegas menahan bawahannya ketika dia kembali. Xia Ruofei tidak langsung pergi ke gedung Yan Huang. Sebaliknya, dia mengendarai kudanya untuk berjalan-jalan di sekitar pulau kecil Taoyuan, terutama untuk membiasakannya dengan lingkungan. Selain penjaga di kamp itu sendiri, para penjaga juga ingin untuk patroli rutin seluruh pulau. Sebagai kepala penjaga, istal harus masuk negara bagian terlebih dahulu. Setelah berjalan-jalan berputar-putar, Mayan sudah mengetahui situasi di pulau itu. Bagaimanapun, dia juga pernah menjabat sebagai komandan kompi unit pedang tajam. Penilaian topografi militer sangat baik setiap tahunnya. Pulau sekecil itu bahkan tidak diperlukan. Jika Anda dengan sengaja mengingatnya, Anda dapat dengan cepat mengenal lingkungan dan memasuki negara tersebut. Pada akhirnya, Xia Ruofei membawa kandangnya ke tempat perlindungan besar dengan mengandalkan konstruksi gunung. Melihat tempat suci yang hampir mengosongkan gunung ini, Ma Su merasa sedikit terkejut. Ketika dia melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa spesifikasi konstruksi tempat suci itu sangat tinggi sehingga mampu menahan hampir semua serangan kecuali bom nuklir. Bahkan serangan nuklir pun menjadi alasan. Ada juga ruang khusus di dalam rumah yang harus dihindari, ditambah dengan kekayaan cadangan material,
bahkan jika invasi musuh yang kuat benar-benar terjadi, semua orang bersembunyi di dalam pintu perlindungan macet, dan tidak ada masalah untuk satu atau dua orang bertahun-tahun. Xia Ruofei berkata, Komandan Kompi Lama, ini dibangun oleh pemilik pulau sebelumnya sebelum saya membeli pulau ini. Hampir tidak mungkin untuk digunakan dalam keadaan normal, tetapi sebagai orang yang bertanggung jawab atas keamanan pulau, Anda harus mengetahui situasinya. Memahami, Ma Yi menghela nafas. Ini benar-benar membuka mata. Ada orang yang telah membangun gedung perlindungan sebesar itu dengan modal darah, dan ini adalah investasi pribadi. Bahkan lebih luar biasa, orang kaya umumnya lebih takut mati, kata Xia Ruofei sambil tersenyum, tanpa menjelaskan masalahnya terlalu banyak. Tujuan sebenarnya dia membawa Istal bukan hanya agar Istal mengetahui situasinya. Xia Ruofei berkata dengan positif, Komandan Kompi Lama, ada situasi yang harus Anda ingat, ini juga salah satu tugas penting penjaga. Mama dengan cepat berkata, katamu, jika ada situasi khusus di pulau itu, kamu tidak perlu tahu apa situasi khusus itu, kamu hanya perlu mengingat sinyalnya. Xia Ruofei berkata, setelah situasi khusus saya katakan, semua tanduk di pulau itu akan mengirimkan pertahanan udara pada saat yang sama. Waspada, saat ini Anda harus ingat bahwa tugas penjaga adalah mengatur semua staf untuk masuk shelter dalam waktu sesingkat-singkatnya, termasuk seluruh anggota penjaga, untuk masuk ke shelter, dan mengunci pintu dari dalam sampai aku diberitahu sebelum aku bisa membukanya. Untuk sesaat, Ma Yi tidak mengerti, dia bertanya dengan bingung, para penjaga juga memasuki tempat perlindungan. Menurutnya, jika seseorang perlu dievakuasi, harus ada invasi musuh yang kuat. Sebagai kekuatan pertahanan pulau, bukankah seharusnya tugas penjaga akan melawan musuh asing? Bagaimana Anda bisa menyembunyikannya? Bukankah ini memberikan segala sesuatu di luar tempat perlindungan kepada musuh? Dalam pandangan Mayan, perintah Xia Ruofei sangat sulit untuk dipahami. Tidak salah dengar, semua penjaga dan semua staf pergi ke tempat penampungan. Komandan Kompi Lama mungkin memiliki kesempatan untuk menjelaskan hal ini kepada Anda di masa depan, tetapi sekarang tidak nyaman dan Anda tidak perlu tahu mengapa, terapkan saja dengan ketat. Kepatuhan terhadap perintah adalah kewajiban seorang prajurit, dan tentu saja, jiwa Ma telah tertanam dalam-dalam. Meskipun Mayan pernah menjadi atasan Xia Ruofei, sekarang dia adalah karyawan Xia Ruofei dan milik bawahan Xia Ruofei. Bahkan jika ini bukan tentara, kepatuhan kepada bawahan, dalam pandangan Ma, adalah masalah kebenaran. Jadi ketika dia mendengar Xia Ruofei mengatakan ini, dia tidak lagi bertanya, dan mengangguk dan berkata, tidak masalah. Setelah saya kembali, saya akan membuat rencana evakuasi berdasarkan situasi di pulau itu sesegera mungkin. Bagus sekali. Xia Ruofei mengangguk setuju, tidak hanya rencana harus disiapkan, tetapi latihan evakuasi rutin juga harus dilakukan untuk membiasakan semua orang dengan proses tersebut. Staf di pulau itu belum sepenuhnya direkrut, Komandan Kompi Lama Anda tersedia cukup waktu untuk menyelesaikan dan menyempurnakan rencana ini. Setelah staf pada dasarnya sudah siap, kami akan mulai mengatur latihan. Petik 2. Tidak masalah. Ma berkata tanpa ragu, terserah aku. Rencana darurat ini bisa dikatakan Mama sebagai mobil ringan dan mudah. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menyusunnya. Faktanya, rencana semacam ini sangat mirip dengan semua jenis rencana yang dia buat di ketentaraan. Ini tidak lebih dari membuat beberapa penyempurnaan berdasarkan jalan dan medan di Pulau Taoyuan. Setelah keluar dari tempat penampungan, Xia Ruofei mengendarai kudanya ke sisi gedung Yan Huang. Apartemen karyawan yang ditugaskan Lin Yue berada di sisi gedung Yan Huang. Sebenarnya, itu adalah gedung tambahan, tetapi Xia Ruofei mengambil alih dan mengubahnya menjadi apartemen karyawan dan kafetaria. Xia Ruofei membawa istalnya ke apartemen, Lin Yue dengan cepat melangkah melalui berbagai hal. Meskipun pulau ini sepi di luar negeri dan jauh dari ibu pertiwi, Lin Yue cukup bahagia saat ini, dia dan Mama telah menikah selama beberapa tahun, dan waktu yang mereka habiskan bersama kurang dari 3 bulan, semacam perpisahan antara dua tempat bagi pasangan muda, baik fisik maupun psikologis merupakan siksaan yang sangat berat. Meski saya harus bekerja jauh dari negara saya tetap bisa bersama kekasih saya, dan udara di Pulau Taoyuan sangat segar.
Pemandangan laut dan langit membuat Lin Yue yang lahir di pedalaman dan tumbuh di pedalaman merasa lebih cerah. Terlebih lagi, Xie Ruofei juga memberi suami dan istri gaji yang tinggi, berpenghasilan sebulan di sini, dan berpenghasilan lebih dari setahun bekerja di stasiun cuaca daerah kecil di kampung halamannya. Gaji tentara masih lumayan bagus, tapi gaji Ma di sini masih beberapa kali lipat dari gaji tentaranya. Apakah ada alasan untuk merasa tidak puas dengan kondisi yang baik seperti itu? Ketika Lin Yue melihat Xie Ruofei dan Mama, dia segera meletakkan kain pel di tangannya dan menyambutnya dengan senyuman. Jika terbang, Lin Yue berkata dengan gembira, kondisi di sini sangat bagus. Xie Ruofei berkata sambil tersenyum, kakak ipar puas. Saya juga khawatir tentang ketidaknyamanan hidup di pulau ini. Di masa depan, ini adalah rumah Anda di Pulau Taoyuan. Anda perlu merencanakan dan mengaturnya. Jika Anda ada yang kurang, Anda bisa langsung memberitahu saya. Saya bisa mencari tahu. Petik 2. Masalah terbesar di Pulau Taoyuan adalah semua perbekalan dipasok dari luar pulau. Memang ada kekurangannya. Tidak ada tempat untuk membeli. Namun kini kondisinya sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup. Beberapa kenikmatan tingkat tinggi perlu diatasi untuk saat ini. Tentu saja, Ma Yan adalah komandan kompi lama Xie Ruofei, dan statusnya dalam pikirannya pasti berbeda, jadi jika mereka memiliki kebutuhan, Xie Ruofei harus berusaha memuaskan mereka. Lin Yue dengan cepat berkata, tidak ada yang hilang. Sebelum berangkat, kamu meminta perusahaan memberi kami sekotak kebutuhan sehari-hari. Xie Ruofei berkata sambil tersenyum, di masa depan, akan ada supermarket kecil di pulau itu, dan kemudian Anda perlu membeli sesuatu sendiri. Tapi tentu saja tidak senyaman di pedalaman. Sebenarnya, Xie Ruofei sudah merencanakannya. Setelah semuanya berjalan sesuai rencana, dia akan mendirikan supermarket kecil di pulau itu, dan karyawan setidaknya memiliki tempat untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Supermarket ini tidak perlu berskala besar, tidak perlu memiliki terlalu banyak barang, selama 1 atau 2 karyawan diatur untuk mengunjungi toko. Tentu saja, Xie Ruofei tidak akan menghasilkan uang dari supermarket sekecil itu, melainkan tunjangan karyawan. Sedangkan untuk barang-barang di supermarket, ia memiliki ruang lingtu yang dapat dengan mudah dipindahkan. Bagaimanapun, Luo Qingfeng, Li Yifu dan yang lainnya tahu bahwa dia memiliki senjata ajaib penyimpanan yang besar, dan dia bahkan tidak perlu menutup matanya. Karyawan biasa tidak akan meragukannya. Bagaimanapun, kapal akan masuk dan keluar Pulau Taoyuan setiap hari, dan juga akan ada pesawat yang lepas landas dan mendarat dari waktu ke waktu. Bukankah normal untuk mengangkut beberapa perbekalan? Lagi pula, bagaimana orang awam ingin mendapatkan hal-hal seperti sihir penyimpanan? Lin Yue berkata sambil tersenyum, saya tidak khawatir sama sekali dalam hidup. Begitu banyak orang yang bekerja dan tinggal di pulau itu. Yang saya pedulikan sekarang adalah kapan saya bisa pergi bekerja. Dengan gaji yang begitu tinggi, saya merasa menganggur, untuk sesaat semua lonceng adalah kejahatan. Petik 2. Xie Ruofei tertawa dan berkata, kakak ipar, kamu dan komandan kompi benar-benar, bukan keluarga yang tidak memasuki pintu yang sama. Sekarang, komandan kompi akan terjun ke dalam pekerjaan, dan bahkan pintunya pun tidak akan mengerti. Ma Yan berkata sambil tersenyum, kamu memberi saya penjaga yang begitu penting, beraninya saya santai. Lin Yue juga berkata, dia tetap sama tanpa dia. Aku sudah terbiasa selama bertahun-tahun. Selain itu, ternyata jaraknya ribuan mil, dan sekarang seluruh pulau menjadi begitu besar, dan dia bisa datang, pulang setiap jam 3 sampai jam 5, itu sangat bagus. Sebelum dia menjadi tentara, saya bahkan tidak berani memikirkannya. Petik 2. Xie Ruofei mengangguk, dan berkata, saudari, karena kamu sangat ingin pergi bekerja, maka kamu akan melakukannya bersihkan rumah di pagi hari, dan aku akan mengambil angin di siang hari. Aku akan membiarkanmu membawamu ke stasiun cuaca di sore hari. Semuanya terserah padamu. Tanda seru. Lin Yue berkata dengan riang, selama kamu bisa mempercayai kemampuanku, aku akan melakukan pekerjaan stasiun cuaca untukmu. Tentu saja aku bisa mempercayainya. Xie Ruofei berkata sambil tersenyum, siswa terbaik seperti kakak ipar sulit ditemukan dengan lentera. Tapi saya ingat ketika Anda adalah tunangan dari komandan kompi lama, pertama kali Anda datang ke perusahaan, yang lama komandan kompi yang sombong itu.
Mereka telah membualmu ke surga. Petik 2. Apakah ini masih terjadi? Lin Yue menatap Ma sambil tersenyum dan berkata, di hadapanku, dia tidak pernah melebih-lebihkanku. Ma Yi sedikit malu, menggaruk kepalanya dan berkata, mengapa kamu tidak melebih-lebihkan? Apakah aku baru saja memuji tingkat bahasa Inggrismu? Xia Ruofei dan Lin Yue saling memandang dan tidak bisa menahan tawa. Xia Ruofei berkata, oke, saya tidak akan menjadi bola lampu. Komandan Kompi Lama dan ipar perempuan, saya akan pergi dulu. Makan malam tepat waktu jam 11.30, jangan lupa. Begitu Mayan mendengarnya, dia berkata, saya akan kembali ke penjaga dulu. Semua orang baru saja menetap, ada banyak hal. Saya khawatir mereka tidak terlalu sibuk. Tidak, Xia Ruofei berkata dengan mata terbelalak, Komandan Kompi Lama, apakah kamu tidak takut pulang malam ini untuk mencuci pakaianmu di lutut? Lin Yue tersenyum, mendorong kandang kudanya keluar, dan berkata, ayo pergi. Ayo pergi, aku belum mengenalnya. Di mana dia bisa bebas saat ini? Xia Ruofei tersenyum pahit, aku tidak bisa menyelamatkanmu. Setelah itu, dia melemparkan kunci mobil ke Ma Yi, dan berkata, Komandan Kompi Lama, karena kamu akan kembali, kendarai saja mobilnya kembali. Ingat juga untuk mengatur semua orang agar datang makan malam tepat waktu. Tidak masalah. Ma Yi mengangguk. Ngomong-ngomong, kru kantas belum berangkat. Xia Ruofei berkata, tapi mari kita semua memakai seragam latihan fisik. Jangan membuat mereka terlihat seperti tentara Amerika, dan menakuti orang. Haha, begitu, kata Ma sambil tersenyum. Setelah penjelasan Xia Ruofei, dia tidak menunggu Mama, melambaikan salam kepada keduanya, dan segera pergi, meskipun Mama mengatakan bahwa dia akan segera kembali ke penjaga, dia tidak bisa meninggalkannya sendirian untuk sementara waktu. Pasangan Eki Xia Ruofei belum mencapai level ini. Benar saja, ketika Xia Ruofei berjalan menuju tangga, Ma Su tidak keluar. Sebaliknya, dia mendengar Ma Su berbisik untuk menjelaskan kepada Lin Yue, menyalahkan pendengarannya yang sangat baik, dia tidak sengaja mendengarnya, suaranya menjadi tidak ada yang bisa dia lakukan dengan bornya. Untuk menghindari mendengar lebih banyak konten yang tidak pantas untuk anak-anak, Xia Ruofei dengan cepat mempercepat langkahnya, pada saat yang sama menutup pendengarannya untuk sementara, dan segera meninggalkan gedung apartemen. Pada siang hari, di restoran besar di lantai pertama apartemen tempat tinggal Lin Yue, Xia Ruofei membawa angin ke semua penjaga. Selain para penjaga, awak kantas dan staf di pulau tersebut juga menghadiri makan malam tersebut. Para koki di restoran juga merupakan staf pertama yang direkrut. Karena harus menyiapkan makanan untuk sekitar 200 orang, Li Yifu pun secara khusus mengatur beberapa staf untuk membantu sang chef. Akhirnya, pesta resepsi pun diselenggarakan. Meski pesta angin, para penjaga tidak minum karena masih banyak pekerjaan di pulau itu. Awak kantas akan menerbangkan pesawat tersebut, dan tentu saja tidak akan mabuk. Oleh karena itu, Xia Ruofei membiarkan semua orang menarik anggurnya, dan semua orang menggunakan jus buah sebagai gantinya. Meski tidak ada wine, suasananya cukup bagus. Para veteran penjaga semuanya membawa jus buah untuk mengagumi Xia Ruofei, dan bahkan Nelson, Brooke, dan orang-orang kantas lainnya pergi ke kota untuk mengikuti kebiasaan tersebut, bersulang seperti lentera. Setelah pesta angin, Brooke dan yang lainnya mengucapkan selamat tinggal kepada Xia Ruofei dan kembali ke Australia dengan Boeing 757. Ma Yi dan pengawalnya secara resmi mulai menjalankan tugas pertahanan pulau mereka. Lin Yue juga mengambil alih observatorium meteorologi secara resmi di bawah pengaturan Li Yifu dan memulai hari pertamanya bekerja di Pulau Taoyuan. Bagi semua orang, ini adalah awal yang baru. Segala sesuatu di Pulau Taoyuan perlahan berjalan sesuai rencana, dan sistem operasi yang matang akan segera terbentuk. Xia Ruofei sudah mulai meninggalkan Pulau Taoyuan dan kembali ke Huaxia. 2 hari kemudian, lelang skala kecil Luo Qingfeng yang terakhir disebutkan di dunia latihan akan diadakan di Shuangqing, Tiongkok. Xia Ruofei buru-buru bergegas untuk akhirnya menyelesaikan pekerjaan Pulau Taoyuan sebelum kembali ke Huaxia. Pada malam ketika penjaga tiba, Xia Ruofei pergi ke kamar Ling Qingsui dengan susah payah dan berlatih pertanyaan sutra hati bersamanya pada awalnya, dan kemudian secara alami menutupi hujan. Di tengah malam, dia menyelinap ke kamar Song Wei, berlatih dan menggulung spray,
setelah lama dilempar, hari sudah terang. Rao adalah tubuh Xia Ruofei yang sekuat sapi. Ketika dia meninggalkan kamar Song Wei dan kembali ke rumahnya, dia tidak dapat menahan perasaan bahwa langkahnya agak sia-sia. Alasan dia bekerja begitu keras adalah karena dia dan Song Wei dan Ling Qingsui berpisah sebentar lagi. Hari ini mereka akan kembali ke Huaxia dengan pesawat yang sama dengan Xia Ruofei, tetapi mereka tidak akan pergi ke Suangqing bersama Xia Ruofei. Surat undangan Luo Qingfeng hanya dapat ditujukan kepada 3 orang. Xia Ruofei dan Luo Qingfeng harus berpartisipasi. Jika sisa tempat disediakan untuk 2 orang kepercayaan, tidak pantas bagi siapapun untuk pergi. Selain itu, keduanya telah lama meninggalkan Huaxia. Selama periode ini, mereka juga menemani Xia Ruofei ke Spanyol. Ling Qingsui harus membantu Ling Xiaotian menjalankan perusahaan, dan studi Song Wei belum selesai, jadi mereka harus kembali. Xia Ruofei memikirkannya dan akhirnya memutuskan untuk membawa Li Yifu lagi. Sedangkan untuk Pulau Taoyuan, Zheng Yongshu dan Benilati untuk sementara diserahkan kepada Zheng Yongshu. Bakat Zheng Yongshu sangat tinggi, dan budidayanya telah mencapai 7 lapisan pemurnian gas, yang jauh lebih tinggi dari Li Yifu. Oleh karena itu, secara teori, Zheng Yongshu lebih cocok untuk mengendalikan susunan Taixuan Xuanxing ketika Xia Ruofei tidak berada di Pulau Taoyuan. Dia juga lebih mudah mempelajari kendali susunan itu daripada Li Yifu. Hanya saja Xia Ruofei masih menganggap Li Yifu dari sudut pandang kerabat jauh dan dekat. Faktanya, karena kendali segel jiwa, sangat mustahil bagi Zheng Yongshu untuk mengkhianati Xia Ruofei. Dalam arti tertentu, ini lebih dapat diandalkan daripada Li Yifu. Kali ini Xia Ruofei pergi ke pelelangan, dan satu tempat lagi akhirnya diputuskan untuk Li Yifu, juga dengan maksud untuk membuat pengalaman panjang Li Yifu. Bagaimanapun, meskipun Li Yifu juga dapat dikatakan sebagai seorang kultivator, dia telah berkultivasi sendiri selama beberapa dekade. Faktanya, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya tidak ada persinggungan dengan lingkaran latihan Tiongkok. Pemahamannya tentang lingkaran latihan bahkan lebih buruk daripada Xia Ruofei. Bagaimanapun, Xia Ruofei masih bisa belajar tentang dunia latihan dengan mewariskan beberapa karya klasik di Yufu. Adapun hal-hal yang dipercayakan Xia Ruofei kepada Li Yifu, termasuk rekrutmen staf lebih lanjut, sebenarnya tidak perlu diperbaiki di Pulau Taoyuan. Li Yifu terutama melakukan beberapa pekerjaan penghubung dan melakukan hal yang sama dimanapun. Dia meninggalkan Pulau Taoyuan untuk menemani Xia Ruofei dan Luo Qingfeng melakukan perjalanan ke kota Suangqing, yang pada dasarnya tidak akan mempengaruhi apapun. Sebelum Xia Ruofei pergi, dia secara khusus membawa Zheng Yongshu dan mengajarinya cara mengendalikan barisan. Zheng Yongshu benar-benar memiliki bakat yang luar biasa, dan menggunakan arai untuk mengontrol terlalu virtual dan jelas, meskipun ia tidak dapat sepenuhnya menggunakan fungsi penuh dari arai besar, tetapi relatif mudah untuk dikontrol, sehingga ia hampir tidak menghabiskan waktu dan mudah dikuasai. Ketika Zheng Yongshu mengetahui bahwa Xia Ruofei ingin dia tinggal dan duduk di Pulau Taoyuan, hatinya penuh dengan gejolak, dan dia segera meyakinkan Xia Ruofei bahwa dia akan selalu waspada untuk memastikan keamanan Pulau Taoyuan. Xia Ruofei tentu saja tidak meragukan kesetiaan Zheng Yongshu. Ia hanya menegaskan, para pegawai di pulau itu, termasuk para penjaganya, adalah orang-orang biasa. Dia meminta Zheng Yongshu untuk tidak memarahi dan menghina para pekerja ini sesuka hati, dan tidak menciptakan praktik jahat. Kesadaran hukum orang ini sangat acuh tak acuh. Ketika Xia Ruofei khawatir ketika dia absen, jika ada yang membuat marah Zheng Yongshu dan membiarkannya memiliki ide untuk membunuh, segalanya akan menjadi masalah. Xia Ruofei secara khusus menekankan bahwa Zheng Yongshu tidak boleh dimarahi atau dibunuh sesuka hati, atau bahkan membiarkan identitas praktisinya terungkap di depan orang biasa, sehingga orang biasa tersebut tidak dapat merasakan keberadaan kelompok praktisi tersebut. Selain itu, dia secara khusus memberitahu Zheng Yongshu bahwa semua penjaga adalah rekan seperjuangan lamanya dan memiliki hubungan yang baik dengan dirinya sendiri. Dengan cara ini, Zheng Yongshu semakin takut untuk merendahkan diri. Zheng Yongshu tentu saja tidak berani meragukan instruksi Xia Ruofei. Dia segera menepuk dadanya untuk menjamin bahwa dia akan menerapkannya sesuai dengan persyaratan Xia Ruofei. Dia akan dengan patuh tinggal di pulau itu untuk berlatih tanpa serbuan musuh yang kuat.
Xia Ruofei menelepon Mama secara khusus untuk memberitahunya bahwa dia akan meninggalkan Pulau Taoyuan untuk jangka waktu tertentu, dan Zheng Yongshu bertanggung jawab atas jangka waktu ini, dan memperkenalkan mereka berdua. Xia Ruofei secara khusus mengatakan bahwa jika ada situasi khusus yang dia katakan kemarin, Zheng Yongshu akan mengeluarkan sinyal alarm, dan Ma Yan akan memimpin penjaga untuk mengatur semua orang untuk mengungsi ke tempat penampungan secepat mungkin. Yang terbaik adalah berolahraga berdasarkan personel yang ada pada 2 hari pertama. Tentu saja, Xia Ruofei juga secara khusus memberitahu Mama bahwa semua personel di pulau itu harus dievakuasi, kecuali Zheng Yongshu. Meskipun instruksi Xia Ruofei tampak sangat aneh bagi Ma Yan, dia tidak ragu-ragu, dan mengangguk untuk mengerti. Bab 1605 kembali ke rumah. Pada akhirnya, Xia Ruofei menyerahkan semua urusan Pulau Taoyuan ke penghubung eksternal, pembelian, dan urusan lainnya kepada Benirati, si ular darat. Dengan kata lain, selama hari-harinya meninggalkan Pulau Taoyuan, Zheng Yongshu adalah bertanggung jawab atas seluruh Pulau Taoyuan, dan masih serta Benirati setara dengan peran wakil pembantu. Setelah semua hal ini diatur, Xia Ruofei membawa Song Wei, Ling Qingsui, Li Yifu, dan Luo Qingfeng, dan pergi ke bandara Pulau Taoyuan. Taoyuan berhenti di hanggar bandara Pulau Taoyuan selama ini. Liu An dan kru tinggal di pulau resort terdekat. Para kru diberitahu kemarin dan melamar penerbangan semalam, dan kembali ke Pulau Taoyuan pagi ini. Di landasan, para kru telah memeriksa pesawat dan melakukan persiapan untuk lepas landas. Mereka dan rombongan beranggotakan 5 orang naik ke pesawat segera menutup pintu kabin dan perlahan-lahan meluncur keluar dari pesawat. Bandara Pulau Taoyuan mungkin merupakan bandara paling tenang di dunia. Mungkin tidak ada pesawat selama beberapa hari berturut-turut. Lepas landas dan mendarat, jadi tidak ada pengatur aliran, interval lepas landas dan sejenisnya di sini. Selama cuaca di bandara tujuan tidak ada masalah dan arus tidak terkendali, Anda bisa lepas landas kapan saja. Xia Ruofei melambaikan tangannya ke istal, Zheng Yongshu, dan Benirati berdiri di aspal di seberang jendela kapal. Mereka tidak segera kembali. Sebaliknya, mereka menyaksikan pesawat perlahan-lahan meluncur ke ujung landasan, lalu melaju kencang, lepas landas, dan akhirnya terbang ke langit melawan fajar dan menghilang dari pandangan. Kemudian mereka kembali ke posisi masing-masing. Bertanggung jawab atas operasional sehari-hari Pulau Taoyuan. Satu-satunya kamar tidur di bagian belakang kabin secara alami disediakan untuk kedua wanita, sementara Xia Ruofei, Luo Qingfeng, dan Li Yifu duduk di tengah kabin. Namun kenyamanan jet pribadi sangat tinggi. Kursi penerbangan berbahan kulit dapat diubah seluruhnya menjadi tempat tidur single, dan tidak masalah di manapun mereka duduk. Terlebih lagi, ketiganya adalah kultivator, dan tidak masalah jika mereka tidak tidur selama beberapa hari. Xia Ruofei dan kelompoknya yang terdiri dari 5 orang menaiki jet bisnis Taoyuan, dan seperti biasa setiap kali mereka terbang, mereka mendarat di Australia untuk mengisi bahan bakar, dan kemudian terbang ke Bandara Internasional Huaxia Sanshan. Xia Ruofei telah mengambil rute ini berkali-kali. Di masa lalu, Xia Ruofei tidak merasakan banyak hal, dan bahkan merasa sangat nyaman. Lagi pula, jika Anda tidak memiliki jet pribadi, Anda perlu melakukan banyak koneksi dari Huaxia ke Pulau Taoyuan, dan Anda harus mentransfer perahu penumpang. Itu sebuah lemparan. Namun, kali ini Xia Ruofei naik pesawat yang sama dan mengambil rute yang sama, tetapi dia jelas merasa bahwa pesawat itu sebenarnya tidak begitu nyaman. Perasaan terkuatnya adalah terlalu lambat. Jika Royal Sword terbang, mungkin 7 atau 8 jam sudah sampai. Faktanya, kecepatan jelajah Gulfstream G650 lebih cepat dibandingkan dengan pesawat penerbangan sipil biasa, namun diam-diam Xia Ruofei membandingkannya dengan penerbangan YUJIAN, dan langsung merasa bahwa pesawat tersebut terbang terlalu lambat. Tapi kali ini kembali ke Huaxia, selain dia dan Luo Qingfeng, ada 3 biksu tingkat rendah, Li Yifu, Song Wei, dan Ling Qingsui. Tidak ada pilihan lain selain terbang. Bahkan Xia Ruofei dan Luo Qingfeng juga bisa membawa orang terbang, namun jika membawa 3 orang masih agak sulit, apalagi terbang bersama orang, konsumsinya akan jauh lebih besar daripada terbang sendiri. Saya khawatir perlu 2 kali istirahat untuk terbang kembali ke China. 3 kali, saya kelelahan.
Karena tidak ada pilihan, Xia Ruofei hanya bisa mentolerir kecepatan penyu pesawat. Untungnya, waktunya tidak terlalu lama, dan semua orang adalah seorang praktisi. Jika Anda memejamkan mata dan mengatur napas di tempat duduk, waktu akan berlalu dengan cepat. Sekitar jam 8 malam waktu China, Tao Yuan mendarat dengan mulus di landasan Bandara Internasional Sanshan. Setelah naik taksi ke tempat parkir, Xia Ruofei meminta Luo Qingfeng dan Li Yifu menunggu di pesawat. Dia sendiri turun dari pesawat bersama Song Wei dan Ling Qingsui dan menyuruh mereka keluar. Awalnya Xia Ruofei ingin mengirim Song Wei kembali ke Beijing, tetapi pengertian Song Wei tidak ingin Xia Ruofei dan mereka bertiga mengikuti lingkaran besar di Huaxia, jadi dia mengusulkan agar dia juga turun dari pesawat di Sanshan dan pulanglah. Lihatlah orang tuamu dan istirahat 2 hari sebelum kembali ke Beijing. Orang tua Song Wei berada di Sanshan. Sejak pesawat mendarat di Sanshan, wajar jika dia pulang dan istirahat selama 2 hari. Jadi meskipun Xia Ruofei tahu bahwa Song Wei mungkin tidak ingin terlalu merepotkan sebelum dia mengatakannya, dia tidak bisa memaksa untuk mengirim Song Wei kembali ke Beijing. Dia hanya setuju bahwa Song Wei juga turun dari pesawat di sini. Mereka menghubungi pengemudi di rumah sebelum berangkat, sehingga mereka melihat mobil mereka segera setelah meninggalkan bandara. Xia Ruofei secara pribadi mengirim keduanya ke mobil dan mengawasi mereka meninggalkan bandara sebelum kembali ke Taoyuan melalui keamanan.